Brengsek! Rustam menggebrak meja dengan keras, hingga membuat seluruh orang dalam ruangan itu tersentak kaget. Bodoh, udah enak-enak kabur ke luar negeri, kenapa mereka berdua malah balik lagi ke Indonesia sih? Empatnya mencengkeram salah seorang laki-laki berjas hitam dengan kasar. Sialan, gue jadi buronan kan? Bego tuh tua bangka. Rustam mengempaskan tubuh laki-laki di hadapannya sampai tersungkur ke lantai. Beresi semuanya, kosongkan tempat ini segera. Bekik Rustam marah, membuat semua orang menunduk takut. Rustam keluar dari ruangan itu dengan tergesa-gesa, kemudian melenggang pergi bersama mobil mewahnya menuju ke apartemen yang ia tinggali. Sesampainya di apartemen, Rustam langsung menaiki lift dengan panik, mengetuk-ngetukkan sepatunya sambil memijat pangkal hidungnya pening. Lift berjalan begitu lambat, terasa lama sekali Rustam menantinya. Lift terbuka, Rustam langsung mencari kamar nomor 134 yang ia huni dan membukanya. Nampak Viola sedang bermain Lego dengan Rena. Udah pulang, Mas? Tanya Viola setelah melihat kehadiran Rustam yang begitu berantakan. Rustam menghela nafas kasar. Kemasi barang-barang kalian sekarang? Kita mau kemana? Tanya Viola bingung. Cepat kemasi. Rustam meninggikan nada suaranya, lalu melangkah menuju ke kamar, mengambil koper, dan memasukkan baju-bajunya yang ada di lemari dengan gusar. Viola masih melongo, kemudian menatap ke arah Rena. Kita mau pulang, Ma? Tanya Rena sambil menaikkan sebelah alisnya. Viola beranjak dari duduknya, kemudian membantu Rustam mengemasi barang-barang mereka. Bawa baju-baju kesayangannya aja, yang lain nanti kita beli lagi. Kita mau pulang, Mas? Tanya Viola. Rustam menatap sendu ke arah Viola. Kita mau ke Tiongkok, ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sana. Kamu kerja apa sih, Mas? Sampai harus pindah-pindah kayak gini. Viola curiga. Sayang, kita kesana dulu sambil liburan. Nanti kembali lagi, daftarin Rena sekolah. Rustam memegang pundak Viola. Ya, kamu sendiri aja yang kesana. Aku sama Rena di sini. Tapi beliin handphone biar bisa komunikasi. Enggak, kamu harus ikut. Aku enggak tega ninggalin kamu sendiri di sini. Rustam masih meyakinkan. Tapi Rustam sudah hilang kesabaran. Ia menutup kopernya dengan kasar. Udah, ini aja yang dibawa. Kamu sama Rena nggak usah mandi. Kita harus bergegas sebelum ketinggalan pesawat. Rustam menarik kopernya keluar dari kamar. Rena, ganti baju. Ujar Rustam melihat Rena duduk sambil bermain Lego. Kita mau pulang, Pak? Tanya Rena dengan mata berbinar. Cepat! Rustam membentak. Rena memberengut karena bentakan itu. Ia tiba-tiba rindu dengan kelembutan Erwin, bapaknya yang murah senyum. Aih, Rena gemas, ingin memeluk Erwin. Bukan memeluk papa tirinya yang semakin lama semakin terlihat galak. Mungkin sudah lelah berakting sehingga sifat aslinya mulai muncul ke permukaan. Setelah berkunjung ke rumah orang tuanya, hati Erwin terasa plong, walaupun tidak seutuhnya. Masih ada yang sedikit mengganjal, tentu saja karena putri kesayangannya yang masih belum memberi kabar. Udah, gak usah ngelamun. Zahra membangunkan Erwin dari lamunan, membenarkan letak dasi kuku-kuku lelaki tersebut.
Dah, rapi. Aku berangkat dulu ya. Iya, angguk Zahra mencium tangan Erwin. Erwin mengecup dahi Zahra. Semangat, ujar Zahra menyemangati. Erwin tersenyum kemudian berbalik badan, menyapa Revan yang sudah menunggunya di depan mobil. Hati-hati, Zahra berkata lagi. Oh iya, kalau Vina dan Fitri kerepotan, suruh anak-anak panti untuk membantu. Bilang sama mereka kalau seluruh penghasilan dari warung makan ayam geprek itu untuk mereka semua. Erwin melirik Zahra sekilas, kemudian berjalan menuju mobil Revan. Ya ampun, terima kasih Mas. Zahra terlihat begitu senang bukan kepala. Erwin tersenyum tanpa menoleh ke arah Zahra. Lelaki itu masuk ke dalam mobil yang sudah dibuka pintunya oleh Revan. Terima kasih Pak, sudah mau kembali bekerja di perusahaan. Bunyi mesin tik ponsel yang berdering, orang berlalu lalang, serta perdebatan-perdebatan menegangkan langsung berhenti seketika. Seluruh karyawan yang sedang sibuk dengan pekerjaannya langsung terperangah ketika melihat seseorang yang baru datang bersama Revan. Sesaat kemudian mereka menyunggingkan seulas senyum secara serempak, meninggalkan kegiatannya, kemudian berbondong-bondong menghampiri Erwin. Ya ampun, aku kangen sama Bapak. Rasanya senang banget deh Bapak kembali lagi ke sini. Pengen nangis, Pak. Erwin tersenyum saat berjabat tangan dengan mereka. Mood boosterku kerja di sini. Astajim, senyuman Bapak kayak petir. Saya jadi deg-degan. Suasana hatiku mendadak tenang. Hari ini kelihatan cerah banget. Berasa kayak orang baru jatuh cinta. Terus langsung kalap setelah tahu kalau doi yang dicinta udah ada yang punya. Sahut seseorang di sebelahnya yang disambut gelak tawa dari para karyawan. Udah, yuk kembali bekerja, ucap Revan mengkoordinir rekan-rekannya agar kembali melanjutkan tugasnya masing-masing. Kemudian memberi kode untuk Erwin agar mengikutinya. Revan mengetuk pintu yang tidak terkunci. Erwin menatap plakat kecil yang tertempel di atas pintu. Ruangan CEO. Masuk. Revan membuka pintu dengan perlahan, mempersilahkan Erwin masuk ke ruangan kebesaran yang pernah ia kuasai. Revan menutup pintu, kemudian berlalu dari tempat itu. Seseorang yang membelakanginya memutar kursi yang ia duduki sampai menghadap ke arah Erwin. Saya senang kamu mau memimpin kembali perusahaan ini. Erwin masih berdiri di hadapan Dendi sambil menunduk penuh sopan. Buat sistem baru, ganti email dan juga seluruh bagian-bagian penting pada produk kita. Kita mulai dari awal lagi produk ini. Tapi hal itu akan mempengaruhi kualitas produknya, Pak. Keidentikan produk ini begitu khas. Jika ada yang dirubah, tentu saja akan ada banyak orang yang beralih pada produk lain. Karena produk ini kinerjanya sudah tidak seperti dulu. Erwin, Rustam sudah meretas produk kita. Tidak ada cara lain. Dendi menghela napas. Kamu duduk. Erwin mengangguk kemudian duduk di hadapan Dendi. Pintar-pintarnya kamu merubah sistem-sistem produk. Tak perlu dirombak semua. Hanya sistem-sistem inti saja yang sudah diretas. Yang penting, fitur-fitur yang tersedia masih tetap menarik perhatian. Erwin mengangguk paham. Siapa? Dendi merasa lega. Bapak jangan membenci Rustam, ucap Erwin tiba-tiba.
Dendi mengerjitkan dahinya. Kenapa? Mungkin dia melakukan itu untuk menghidupi Viola. Erwin menunduk. Bahkan, saya sudah menganggap Rustam telah menculik Rena dan Viola. Setelah pulang dari sini, saya akan menyuruh beberapa orang untuk terbang ke Paris, menengok keadaan Viola. Itulah kalimat yang ditunggu-tunggu Erwin. Saya boleh ikut, Pak. Saya mengerti kekhawatiran kamu, tapi kamu baru saja kembali bekerja di sini, Win. Profesional lah, dan berdoa supaya Viola dan Rena baik-baik saja. Dendi tersenyum, walaupun setiap hari hidupnya dipenuhi kegelisahan. Apalagi istrinya di rumah yang selalu menangis ketika mengingat Viola. Baik, Pak, lirih Erwin. Zahra membawa beberapa anak panti untuk membantu Vina dan Fitri melayani pelanggan. Alhamdulillah, sekarang Vina bisa duduk di kursi sambil Facebookan karena tugasnya sudah ada yang memegang. Fitri menjewer telinga Vina. Ish, malah nyantai-nyantai. Apaan sih? Orang dikerjain mereka aja kelar kok. Vina menunjuk anak-anak panti dengan dagunya. Ya kan lo di sini juga kerja, ngerjain apa kek? Enak banget lo cuma tidur. Bangun-bangun gajian. Fitri melotot. Gue tidur beneran baru tahu rasa lo. Vina memutar bola matanya malas, memasukkan ponselnya pada kantong sakunya. Kemudian pergi ke dapur, membantu Zahra menggoreng ayam. Sini, gantian aku aja yang masak, Mbak. Mbak istirahat dulu aja. Zahra menyeka keringat di dahinya dengan lengannya. Bentar, Vin, nanggung. Tiba-tiba ada satu anak panti yang masuk ke dapur dengan tergesa-gesa. Kak Zahra, dicari Bu Anti. Ah, Zahra meletakkan spatulanya. Kamu gantiin aku ya, Vin? Siap, jawab Vina semangat. Zahra melepas apronnya, kemudian keluar menghampiri Bu Anti yang duduk di salah satu meja di warungnya. Kamu harus ikut saya sekarang, ucap Bu Anti begitu Zahra tiba di hadapannya. Ada apa, Bu? Orang yang nyulik anak-anak panti berhasil ditangkap. Bu Anti beranjak dari duduknya dan mengajak Zahra keluar dari warung, menaiki taksi yang sudah ia pesan. Berarti anak-anak sudah ketemu, Bu? Tanya Zahra tidak bisa menyembunyikan air mata bahagianya. Bu Anti dan Zahra sudah masuk ke dalam taksi. Tapi Bu Anti tetap terdiam, masih belum memberi jawaban. Terpaksa Zahra harus mengguncang-guncang tubuh Bu Anti untuk memuaskan rasa penasarannya. Mereka sudah dijual, Rah. Zahra menutup mulutnya dengan telapak tangan. Tak kuat menahan tangis. Pilu sekali memikirkan nasib mereka. Zahra menggeram. Siapa pelakunya, Bu? Bu Anti mengusap air matanya. Keluarga Paman Aji. Zahra menghempaskan tubuhnya pada sandaran kursi, lalu menghela napas kasar. Setelah beberapa menit berlalu, mereka sampai di depan toko, tempat di mana pelaku penculikan itu ditangkap. Zahra langsung buru-buru keluar dari taksi dan berlari menghampiri kerumunan itu. Zahra, tenang, teriak Bu Anti. Zahra menerobos masuk menerjang kerumunan orang-orang, lalu melayangkan sebuah tendangan kepada paman dan tantunya itu. Namun tubuhnya langsung dipegangi oleh beberapa anak-anak panti yang kebetulan ada di situ. Zahra, sabar, Ra. Zahra tampak kesetanan. Minggir, aku mau bunuh mereka. Benar lu kurang ajar. Istighfar, Ra.
Bu Anti terus mencoba menenangkan Zahra. Bahkan butuh 3 orang lebih untuk menghentikan aksi Zahra yang dadanya sudah naik turun menahan amarah. Mereka penjahat. Mereka gak pantas hidup di dunia. Zahra meronta-ronta dengan suara serak. Istighfar, udah. Bu Anti memeluk Zahra untuk menenangkannya. Paman Aji dan istrinya tampak babak belur dihakimi massa. Untuk saja ada beberapa polisi yang sigap mengamankan pelaku agar aman dari amukan warga. Mereka berdua kembali beraksi, tapi kali ini rencana mereka tidak berjalan dengan mulus karena aksi mereka kepergok oleh salah satu warga dan akhirnya dihajar di tempat itu juga. Kita ikuti mereka ke kantor polisi, ujar Bu Anti mengajak Zahra dan anak-anak panti lainnya. Kita harus mengusut kembali anak-anak panti yang belum ketemu. Aji harus dibunuh. Kau menjual harta warisanku. Kau menculik anak-anak yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Zahra, tenang. Aku punya penthouse sendiri di Beijing, ucap Rustam sambil memainkan ponselnya. Viola mencoba melirik ponsel Rustam, penasaran kira-kira dengan siapakah suaminya berkomunikasi. Curiga banget. Rustam menyadari tingkah aneh Viola. Aku chatan sama klien. Aku pikir sama perempuan lain. Viola melipat kedua tangannya di depan dada, kemudian menghempaskan tubuhnya pada kursi ruang tunggu bandara. Kenapa sih harus main rahasia-rahasiaan? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan apanya? Tanya Rustam. Mau sampai kapan kamu menyembunyikan sesuatu dari aku perihal pekerjaanmu? Viola mendengus. Apa dengan rahasia-rahasia seperti ini yang dinamakan romantis? Dari awal mama sama papa begitu bersatu aja udah gak romantis. Bicih Rena di sebelah mereka menggerutu tidak jelas sambil memainkan rubik di tangannya. Rustam meneguk ludah saat mendengar sindiran dari Rena. Sepertinya aku harus menyingkirkan anak ini secepatnya. Itu benar-benar harus dilakukan agar aku bisa hidup tenang dengan Viola, pikir Rustam dalam hati. Kenapa diem? Tanya Viola. Aku tuh pebisnis sayang. Aku rasa kamu gak perlu tahu pekerjaanku apa. Aku gak pengen kamu terjun ke perusahaan bantuin aku. Kamu tahu sendiri kan produk yang aku pasarkan sampai ke mancanegara. Aku takut merepotkan kamu. Viola terdiam sementara Rena memutar bola matanya malas. Jijik melihat sikap Rustam yang sok lembut. Aku cuma pengen tahu bekerja di bidang apa suamiku. Apa itu salah? Viola kembali berucap setelah sempat terdiam beberapa saat. Rustam terdiam. Sebenarnya ada jeda cukup lama yang membuat Viola tidak sabar menunggu jawaban dari Rustam. Aku mengurusi jaringan perdagangan manusia dan juga penyelundupan narkoba. Dep. Viola langsung tersentak. Perempuan itu begitu shock, lalu menutupi telinga Rena yang sedang sibuk bermain dengan rubiknya. Kamu mafia? Rustam menghela nafas berat. Kamu tenang saja. Aku hanya bertindak jahat terhadap orang lain, tidak dengan orang yang aku cintai. Rustam menatap Viola dengan wajah memelas. Apa? Lirih Viola. Lidahnya terasa keluh. Aku hanya tidak ingin kamu takut dan menjauhiku jika aku terus terang perihal pekerjaanku. Rena yang tidak tahu apa-apa hanya melirik ke arah Rustam dan Viola secara bergantian. Itu pekerjaan orang jahat, Mas. Viola tampak pucat, tubuhnya melemas.
Antarkan aku dan Rena pulang. Tidak sayang, aku tidak ingin pisah sama kamu. Aku melakukan ini semua hanya demi kesejahteraan kamu. Rustam menggenggam tangan Viola, merasakan getaran kecil di tangan istri hasil rampasannya itu. Viola tak kuasa menahan air matanya. Kesejahteraan macam apa yang dimiliki seorang buronan? Rustam menatap Viola amat sambil memegang kedua tangannya meyakinkan. Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja setelah aku mengganti rugi seluruh kebocoran perusahaan papa kamu. Kamu harus selalu ada di sampingku. Kita pasangan yang serasi, sayang. Seharusnya kamu menerima aku apa adanya. Viola menyeka air mata yang menggenangi pipinya. Tak percaya ia memiliki suami seorang mafia. Kini ia mengerti kenapa Rustam melarangnya memegang handphone. Ia juga mengerti kenapa sekarang ia akan pergi ke Beijing menjadi buronan. Ya, seolah semuanya sudah hancur karena ia salah arah saat menuju ke puncak kebahagiaan. Dulu Viola berpikir keputusannya menerima perjodohan dari ayahnya dengan Erwin adalah pilihan yang salah. Karena Viola harus menyakiti hati Rustam dan membuat Rustam frustasi dan akhirnya menghilang dari hidupnya. Lalu kemudian, tak disangka-sangka, Rustam kembali membawa rindu dan candu dari cerita cinta masa lalu yang syarat akan kenangan itu. Memporak-porandakan rumah tangganya dengan Erwin, sehingga Viola memilih jalan yang ia kira yang terbaik dengan kembali bersama Rustam. Tanpa tahu jika Rustam yang dulu bukanlah Rustam yang sekarang. Pilihan yang ia kira tepat itu ternyata hanyalah bagian dari kesalahan fatal dalam hidupnya. Rena yang berada di tengah-tengah mereka tampak risih karena wajahnya terganggu dengan kedua tangan yang saling menggenggam. Aku gigit nanti tangannya. Rustam langsung melepaskan genggaman tangannya pada Viola, kemudian mendengus. Viola mengambil tisu untuk membersihkan air matanya. Rena tidak tahu pasti apa itu arti mafia yang disebut mamanya, tapi yang jelas kata-kata itu telah membuat mamanya menangis. Demi suara pesawat yang lepas landas, juga keramaian bandara yang super sibuk, Rena nggak ngerti. Aku pengen masuk. Zahra begitu kesetanan ingin masuk ke ruangan interogasi khusus. Tapi dengan cepat Bu Anti, Vina dan anak-anak panti lainnya merengkuh tubuh Zahra. Kamu tenang, Ra, kamu tenang. Bu Anti memegangi tangan Zahra. Dia udah membunuh Ali dan teman-temannya. Aku kasihan sama mereka, Bu. Tangis Zahra pecah. Semua orang yang melihatnya ikut menangis, hanya karena melihat kesedihan yang dialami Zahra. Iya, kamu tenang dulu. Mau ngapain juga kamu masuk? Mereka sudah diurus oleh pihak yang berwajib. Harusnya kamu lega, karena mereka udah ketangkep dan gak akan ada korban lagi setelah ini. Bu Anti memeluk Zahra mencoba menenangkan. Wanita itu mendidik dua anak kecil bersama orang tuanya yang hampir saja menjadi korban penculikan. Ia ikut menangis terseduh-seduh mengingat anak panti yang tidak seberuntung mereka. Suasana begitu riuh karena warga terlihat geram ingin menghakimi pelaku. Zahra sedikit merasa tenang, namun amarahnya kembali bangkit saat melihat dua wajah biadab yang sedang diwawancarai oleh polisi dari kaca pintu ruangan interogasi khusus kantor polisi tersebut. Zahra kembali meronta-ronta sampai menggigit bahu Sari yang memeluknya. Aku pengen bunuh orang biadab itu. Aku pengen bunuh mereka. Semua orang kerepotan menghentikan aksi Zahra. Bahkan Bu Anti sampai jatuh terjengkak ke lantai karena tubuhnya terhempaskan oleh Zahra.
Nyawa harus dibayar nyawa. Suara Zahra mulai serak seperti orang kerasukan. Sadi tampak panik, bahkan beberapa polisi harus turun tangan untuk menghentikan Zahra. Minggir, pakai Zahra dengan nafas yang menderu-deru. Aku mau masuk. Zahra memukuli tubuh kekar polisi dengan membabi buta, tak peduli dengan tangannya yang terasa sakit sendiri saat melayangkan sebuah pukulan yang bertubi-tubi. Sampai sebuah tangan menghentikan aksinya dan menariknya ke dalam pelukan. Sejak kapan istriku suka ngamuk? Tanya Erwin dengan nada lembut dan menenangkan. Terdengar merdu bagaikan angin sepoi-sepoi di pepohonan. Zahra memberontak. Aku gak terima mereka melakukan ini semua, Mas. Lepaskan. Aku mau hajar penjahat itu. Zahra meronta-ronta, namun Erwin tidak pun pernah melepas pelukannya. Aku mau masuk, Mas. Teriak Zahra kesetanan. Aku mau, Mas. Cup. Sebuah ciuman hangat di pipinya membuat Zahra terdiam. Tubuhnya mematung seketika saat sebuah ketenangan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia kelelahan, kemudian menenggelamkan wajahnya pada pelukan Erwin. Erwin mengusap-ngusap punggung Zahra, berbisik pelan ke telinga istri tercintanya itu. Tenang, mau kamu masuk dan mengajar mereka, anak-anak juga tidak akan kembali mungkin. Erwin menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Anak-anak sudah tenang di alam sana. Jangan buat mereka sedih karena melihat dendammu yang tidak jelas ini. Biarkanlah mereka tersenyum bangga karena melihat kakak terhebatnya membalas kejahatan dengan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan aja Maha Pemaaf, kenapa kita tidak? Sungguh lembut sekali suara Erwin. Kalian pasti akan luluh mendengar suara lirih dari lelaki tampan tersebut. Zahra memejamkan matanya, menenggelamkan wajahnya lebih dalam lagi ke pelukan Erwin. Perlahan amarahnya mulai padam tersiram oleh air yang segar. Ceklek bunyi pintu yang terbuka. Tampak Revan masuk ke ruangan Dendi. Apakah Erwin sudah kembali ke kantor? Tanya Dendi mendongak. Revan menghela nafas, memberi selembar kertas berisi foto yang ia bawa. Rahang Dendi mengeras. Pria parubaya itu meremas-remas kertas yang disodorkan oleh Revan. Di mana Erwin sekarang?